Halo teman-teman, kita ketemu lagi di Kismis, kisah misteri bersama Lina. Setelah sebelumnya saya telah menceritakan beberapa idol K-pop yang bisa merasakan adanya makhluk gaib, kini saya kembali akan menceritakan gangguan hantu yang dialami oleh idol K-pop dari yang terbaru hingga mungkin yang Anda belum ketahui. Oke, kita mulai di cerita idol K-pop yang pertama. Yang pertama ada Soho Onus. Jadi ceritanya di malam hari Soho syuting MV untuk Onus dan di situ dia syuting untuk adegan individunya, di mana ada scan adegan merah yang dia diikat pada saat itu. Dan suasananya pada saat itu dia sendirian dan gelap di ruangannya. Jadi cuman ada kamera dirinya dan staf itu di luar ruangan yang memantau dia. Selagi proses syuting berlangsung, staf di belakang atau juru kamera berkata, "Kamu muncul di video, tapi tidak ada jawaban." Akhirnya staf lain memberanikan diri untuk mengecek apakah ada orang selain Soho di tempat itu. Setelah mengecek, staf lainnya berkata, tidak ada orang. Namun karena juru kamera atau staf lain itu yakin kalau ada seseorang, dia bilang tidak ada seseorang. Akhirnya staf yang lain bilang bahwa bukankah kita harus melarikan diri, dan akhirnya mereka semua berlari ketakutan, tapi Soho di situ posisinya lagi diikat dan terjebak di situ dan dia sendiri di situ. Kalau aku jadi Soho sih guys, aku kayaknya berteriak gitu, kayak minta tolong, wow aku di sini nih, aku sendiri gitu kan. Kalau kalian gimana? Oke, next kita ke cerita idol K-pop selanjutnya. Suno and Hyper. Hari itu setelah Suno pulang dari tes menembak, Sungun adalah teman sekamar Suno di saat itu. Suno saat itu sangat kelelahan. Kejadian itu di siang hari. Kemudian tiba-tiba untuk pertama kali di hidup Suno merasakan ketindihan atau dalam ilmu kedokteran sleep paralysis. Di saat itu posisi mata Suno tidak sedang terpejam. Mata Suno terbuka lebar dan pada saat yang bersamaan muncul seorang wanita berambut panjang di hadapan Suno. Wanita itu pun mulai mendekat dan semakin dekat hingga mencekik leher Suno dan memelototi Suno. Suno yang tak berdaya di saat itu masih menggerakkan kaki dan tangannya. Tapi sayangnya kaki dan tangannya tetap tidak mau bergerak sedikit pun. Baru akhirnya beberapa menit kemudian Suno terbangun dalam keadaan syok dan dia merasakan itu kejadian yang sangat aneh. Aku tuh kalau jadi Suno akan kayaknya bakalan lari habis itu, tapi kayaknya gebleng sih, kayak syok karena aku pernah merasakan ketindihan juga dan itu rasanya gak enak banget. Lu sadar apa yang ada saat itu, tapi ya untungnya ya gak ada penampakan, cuman aku ngalamin yang ketindihannya aja. Oke guys, kita ke cerita K-pop idol selanjutnya, Sukwha WI. Sukwha berkata pada waktu itu dia sangat suka lagu B2B dan dia akhirnya menyanyikan lagunya di kamar dorm. Ketika Sukwha sedang menyanyikan lagunya dengan nada yang tinggi, manajer mereka tiba-tiba lewat di balik pintu. Di pintu dari kamar dormnya itu buram dan transparan, jadi dia tahu jika ada orang lewat di pintu tersebut. Pada saat itu, Sukwha melihat kepalanya saja di atas pintu. Karena tidak enak, Sukwha akhirnya berdiri dengan maksud untuk menyapa manajernya itu. Namun setelah pintunya Sukwha buka, tidak ada orang. Setelah dia lihat lagi, sosok itu muncul, namun ternyata hanya sosok kepala tanpa badan. Sukwha yang sangat kaget berdiri diam beberapa saat, kemudian langsung menutup pintunya kembali dan berteriak memanggil member lain. Dia langsung berkata, "Do Hyun Young,
pada saat itu juga. Oke, kita langsung ke cerita selanjutnya. Lea Secret Number. Ceritanya di kediaman Lea Secret Number, tepatnya di kamar Lea, terdapat sebuah telepon kabel yang tidak pernah terpakai. Kemudian anehnya, tepat di pagi hari itu, teleponnya tiba-tiba berdering sendiri. Lea pun mengangkatnya, tapi tiba-tiba saja terputus. Di saat yang bersamaan, Lea mendengar ada seseorang yang menekan kata sandi, seperti orang yang ingin memasuki kediamannya. Lea pun berpikir, mungkin itu seorang staf dari perusahaan atau member yang datang, atau manajernya. Tapi akhirnya Lea memutuskan untuk tinggalin dan pergi tidur. Bangun dari tidur dan pergi kerja, Lea akhirnya berinisiatif untuk bertanya ke member lain apakah ada yang datang ke rumahnya. Namun sayangnya member lain berkata mereka tidak pernah pergi ke rumahnya pada saat itu. Bahkan saking penasarannya, staf pun menjawab tidak ada yang pernah meneleponnya dan tidak ada yang pernah pergi ke kediamannya di saat itu. Yang lebih mengagetkan lagi, setelah Lea pindahan ke dorm Secret Number, Lea sering mengalami mimpi buruk. Di malam harinya, Lea mendengar suara langkah kaki bayi. Kemudian keesokan harinya, Lea berinisiatif untuk pergi ke kamar member lain dan dengan kagetnya dia melihat bintang-bintang seperti hiasan bayi. Setelahnya Lea mendengar suara pintu terbuka. Terbukanya pelan-pelan dan akhirnya Lea berkata sudah ya, dan pintunya tiba-tiba berhenti sendiri. Pada saat yang bersamaan, Lea merasakan seperti ada yang mendorongnya. Pada saat dia berbalik, tidak ada seorang pun di sana. Next, cerita horor dari Karina Aespa. Karina Aespa. Malam itu Karina dan Minjung pulang dari pre-recording Got That Beat. Sewaktu itu jam 3 pagi, dia dan Minjung sampai di dorm. Setelah itu Karina dan Minjung berinisiatif untuk naik memakai lift ke dorm mereka. Sebagai info tambahan, dorm mereka itu terdiri dari 10 lantai. Tapi sebenarnya lantai 10 itu tidak ada. Setelah Karina dan Minjung menaiki liftnya dan sampai di tempat tujuan, liftnya tiba-tiba bersuara telah sampai di lantai 14. Karina dan Minjung pun kaget. Kok sampai di lantai 14? Karena perasaan mereka, lantai tersebut cuma sampai di lantai 9. Setelah itu liftnya terbuka dan Karina Minjung keluar dari lift tersebut. Minjung akhirnya menangis ketakutan. Namun pada saat itu, Karina masih berpositif thinking. Mungkin suara lift itu salah bicara. Tapi menurut Karina, itu tidak lucu kalau suara lift bisa sampai salah bicara. Keesokan paginya, Karina pun pergi bekerja karena ada jadwal individu dan menaiki lift itu lagi. Pada saat menaiki lift tersebut terpencet sendiri tanpa Karina memencetnya. Di saat itu Karina masih berpositif thinking, apa liftnya tidak sengaja terpencet sendiri? Tapi Karina merasa itu aneh. Oke guys, itu adalah cerita mistis dari para idol K-pop. Mana menurut kalian yang paling mengerikan di antara kelima cerita yang saya bawakan tadi? Atau adakah idol K-pop kalian yang mengalami cerita mistis juga seperti idol K-pop yang saya ceritakan barusan? Kalian juga bisa kirim di bawah cerita dari idol kalian yang mungkin saya tidak ketahui dan saya akan membawakan di channel saya ini. Dan jangan lupa klik subscribe, like, dan komen agar aku lebih bersemangat untuk menceritakan kisah misteri idol-idol K-pop selanjutnya. Kita ketemu lagi di videoku selanjutnya. Bye-bye.